know you're somewhere out there, somewhere far away. I want you back, I want you back. My neighbors think I'm crazy, but they don't understand. You're all I had, you're all I had. At night when the stars light up my room, I sit by myself, talking to the moon, trying to get to you. In hopes you're on the other side, talking to me too. Or am I a fool who sits alone, talking to the moon? Oh, I'm feeling like I'm famous, the talk of the town. They say I've gone mad, yeah, I've gone mad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini Halo. Oke. Selamat sore ya. Hari ini Sore, Pak. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai chapter 6 ya. Bukunya buku Financial Accounting edisi 4 karang Kiso. Vegan, Criminal sama Kiso ya. Oke, nanti kita bahas mengenai pertama bagaimana kelompok mengelompokkan dan menentukan inventory. Jadi inventory itu ada kelompok perusahaan dagang, perusahaan pabrik ya, manufacturing. Dan yang kedua, bagaimana penerapan inventory cost flow method dan mendiskusikan dampak dari masing-masing metode itu terhadap keuangan ya. Misalnya metode A, metode B, metode C, dampaknya ke keuangan apa saja. Dan mendiskusikan dampak inventory error. Jadi kalau terjadi kesalahan inventory, dampaknya ke keuangan apa saja. Dampak ke aset, dampaknya ke equity, dampak ke harga pokok penjualan, dampak ke laba bruto, laba bersih ya. Kemudian menjelaskan penyajian laporan dan analisis terhadap inventory, analisis laporan keuangannya. Nah, sekarang pertama kelompok dan penentuan inventory. Jadi kalau perusahaan merchandise hanya satu kelompok aja perusahaan inventory, namanya merchandise. Perusahaan dagang itu ya, Pak? Merchandise inventory, barang dagang ya. Kalau dia manufacture company, ada 3 kelompok jenis persediaan itu. Yang pertama raw material, bahan baku. Yang kedua work in process. Yang finish good ya, barang jadi. Ya. Finish good. Jadi persediaan ini di dalam neraca masuk kelompok current asset ya, current asset. Kemudian di dalam perhitungan physical inventory itu ada 2 alasan, masing-masing tergantung kepada sistem pencatatan. Jadi sistem pencatatan inventory itu ada 2, perpetual system sama sistem pencatatan. Nah, masing-masing sistem pencatatan itu melakukan physical inventory. Alasannya kalau perpetual system, alasan melakukan cek fisik itu adalah untuk mengecek akurasi dari catatan persediaan ya. Akurat nggak? Bisa kalau dicatat 100 unit, benar nggak 100 unit? Lalu kedua untuk menentukan jumlah inventory yang hilang. Karena apa? Karena pemborosan dari raw material ya. Kemudian karena soft lifting itu seperti
diutil oleh karyawan, pengutilan, misalnya ambil 1, 2, atau episode ambil 1 biji, dan lain-lain ya. Atau dicuri oleh karyawannya. Nah, kalau sistem pajakan periode sistem melakukan cek fisik presiden itulah untuk pertama menentukan berapa jumlah inventory di tangan. Yang kedua untuk menentukan berapa harga pokok penjualan selama periode berjalan itu. Tapi kalau yang di perpetual sistem tidak ada tujuan untuk menentukan harga pokok penjualan karena sudah ada otomatis. Karena pada saat perusahaan inventory digunakan itu kosong langsung diakui ya. Nah, apa yang dilakukan dalam physical inventory itu? Itu meliputi menghitung ya, kemudian menimbang, mengukur masing-masing jenis inventory di tangan itu seberapa. Kemudian dilakukan cek kejadian itu pada saat bisnis lagi ditutup, setelah ditutup ya. Oh, bisnis lagi slow operasinya, lagi tidak ada pelanggan, segi sepi, konsep fisik. Yang kedua pada akhir accounting periode akuntansi. Jadi misalnya kalau periode akuntansinya 1 tahun, 31 Desember, maka tanggal 31 Desember dilakukan cek fisik persediaannya. Kemudian menentukan ownership of good, kepemilikan dari persediaan itu. Nah, kalau misalnya good in transit, barang dalam perjalanan, artinya pembelian barang itu belum diterima. Jadi barang dibeli belum terima, atau barang dijual belum dikirim, artinya belum sampai ke tangan pembeli. Nah, barang transit harus meliputi persediaan, harus dimasukkan dalam persediaan perusahaan, itu tergantung legal title dari good itu. Legal title itu menentukan oleh terms of sale, termin persyaratan. Persyaratan penjualan itu seperti dulu sudah pernah saya jelaskan, misal 2/10, N/10, dan juga apakah barangnya FOB shipping point atau FOB destination. Nah, ini contoh ya. Jadi ada 2 persyaratan dalam transaksi penjualan dan pembelian ya, barang dagang. Pertama FOB shipping point, yang kedua FOB destination. Kalau FOB shipping point itu di mana barang itu dikirim sampai ke dikirim pada saat si penjual sudah masukkan barangnya di alat transportasi atau di keluar gudang. Jadi begitu barang keluar gudang itu jadi milik si pembeli. Tapi kalau FOB destination, barang itu jadi pemilik pembeli pada saat barang sudah sampai di gudang pembeli. Jadi kalau kita lihat, kalau FOB shipping point, barang perjalanan, good in transit itu, berarti barangnya kan belum sampai ke tangan pembeli. Maka itu barang itulah milik si pembeli. Tapi kalau seandainya FOB destination, kalau barang belum sampai di pembeli, tapi sudah dikirim, maka itu barang masih milik si penjual. Itu maksudnya. Nah, yang kedua, tadi kan barang good in transit, bagaimana menentukan kepemilikannya. Yang kedua, consignment good. Consignment good itu adalah konsinyasi. Jadi seperti misalnya di Carrefour itu, barang-barang konsinyasi artinya nanti barang di Carrefour untuk dijualkan. Nah, barang yang di tangan si pihak ketiga, misal saya sebagai pihak yang agen yang menitipkan barang di tangan penjual. Barang tangan penjual itu masih milik si pemilik barang, bukan milik si penjual. Dan ini menghold barang ke pihak ketiga untuk dijualkan dengan memberikan fee. Tapi without taking ownership.
dari barang. Jadi tidak diberikan pemilik barang kepada si penjual. Jadi pemilik barang nitip barang di penjual, nanti barang itu tak milik si pemilik barang ya, bukan milik si agen. Jadi kalau seandainya perusahaan ini punya barang konsignasi barang di tempat lain, itu masih milik perusahaan. Itu sebagai inventory. Nah, misalnya ketentuan dari kepemilikan barang dagang itu, misalnya Bank Imports mengimpor inventory inventory count, prosesnya menghitung inventory. Inventory telah sampai dengan total nilai 200.000. Nah, kamu Anda disuruh telah melakukan informasi sebagai berikut. Informasi berikut dan bagaimana informasi itu berpengaruh terhadap cost inventory. Jadi pertama, Bank memasukkan inventory good di good yang masih dikonsignasi untuk consignment profile. Jadi ada barang yang masih ada di tangan pihak ketiga yang belum terjual sebesar 12.000. Jadi ini termasuk cost inventory dari si bank ya, masih milik si bank. Kemudian yang kedua, perusahaan tidak memasukkan perhitungan pembelian barang sebesar 10.000 di mana masih dalam perjalanan. Ya, syaratnya FOB shipping point. Di shipping point itu berarti dia beli barang ya, barang itu masih dalam perjalanan FOB shipping point. Berarti dia harus masukkan sebagai persediaan. Posisi kan tidak masukkan, di salah masukkan. Kalau yang pertama sudah benar ya. Dan kalau ketiga, perusahaan tidak memasukkan inventory yang telah dijual dengan cost 12.000, di mana masih dalam perjalanan. Ini termasuk dalam shipping point ya. Shipping point artinya apa? Kalau seandainya masih dalam perjalanan itu bukan milik si penjual lagi. Jadi tidak dimasukkan inventory, sudah benar ya. Itu sudah benar. Ini solusinya. Jadi ini solusinya sendiri. Dan penerapan inventory cost flow method. Cost flow method adalah metode aliran biaya inventory dalam menghitung berapa harga pokok persediaan akhir dan harga pokok penjualannya. Nah, metode inventory dan dampak terhadap keuangan. Jadi cost termasuk seluruh pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh persediaan barang itu. Dan sampai mereka ditempatkan dalam kondisi siap untuk dijual. Jadi semua biayanya masuk dalam cost. Misalnya seperti harga beli, ongkos angkut, itu termasuk dalam harga pokok pembelian dari barang itu. Ya, termasuk kalau kenakan asuransi, beban yang membeli, maka masuk dalam harga pokok pembelian barang dagang itu. Unit cost adalah terkait dengan kuantiti yang untuk menentukan total biaya atau cost of inventory dan cost of sold menggunakan metode perhitungan harga pokok persediaan. Itu ada dua secara umum. Pertama, specific identification, yang kedua cash flow assumption. Assumption itu ada 3 metode. Phase in, phase out, phase in, phase out atau FIFO, atau last in, phase out atau LIFO, atau freight cost. Tapi LIFO sekarang tidak direkomendasi untuk digunakan sesuai standarisasi keuangan. Jadi yang masuk adalah FIFO dan rata-rata. Nah, contoh seperti ini. Ya. Misalnya perusahaan TV company membeli membeli 3 TV ya. 20 inch TV dengan tanggal berbeda. Tanggal berbeda tapi harga beli berbeda. Pertama dibeli tanggal 30 hari, harga 720. Kemudian dibeli tanggal 5 Maret, harganya 750. Kemudian dibeli tanggal 22, harganya turunin 800 euro ya. Kemudian tanggal 1 Juni dijual 2 TV. 2 TV seharga per unitnya adalah 1.200. Jadi kalau 2 dapat 2.400.
Nah, sekarang pertanyaannya, berapa harga pokok penjualan dari TV yang terjual 2 unit itu? Jadi harga pokok penjualan adalah harga pokok pembelian dari 2 TV yang terjual itu berapa? Kita ada 1.470. ya, jadi belum tentu kita melihat metode apa digunakan. Jadi Pakai Vivo atau Pak storage? Vivo, Pak. ya kan dia belum tahu nih metode apa digunakan. Yang kedua, berapa metode harga pokok ending inventory? Berapa jumlah ending inventory harga pokoknya? Itu tergantung pada metode. Nah, kita lihat kalau jadi inventory itu kalau menggunakan specific identification. Specific identification itu apa? Kalau kita bisa mengidentifikasikan dari 2 unit TV yang dijual itu TV yang dibeli tanggal berapa. Ya, misalkan ada 2 unit TV itu. Nah, kita beli tanggal berapa itu. Nah, kalau bisa kita identifikasikan, kita lebih gampang untuk harga pokok penjualannya. Contoh seperti ini. Kita jual kan ada 2 unit TV itu, kita jual. Ya, 2 unit TV. Nah, 2 unit TV itu ternyata ada TV yang dibeli tanggal 3 Februari dan tanggal 22 Mei itu terjual. Ini 3 Februari, tanggal 22 Mei. Nah, tanggal 3 Februari itu dibeli dulu 720. Lalu tanggal 22 Mei dibeli dulu 800. Sehingga harga pokok penjualannya ya 720 tambah 800. Dapatnya lah 1.520. Nah, sehingga yang tersisa adalah TV yang dibeli tanggal berapa tuh? Tanggal 5 Maret. 5 Maret itu harga pokok 750. Makanya di inventory 750. Sedangkan yang 2 yang terjual itu dibeli tanggal 3 Februari, 22 Maret, harga pokoknya jelas kita identifikasikan. Maka dijumlahkan jadi harga pokok penjualan 1.520. Ya, itu harga pokok penjualan. Jadi harga pokok penjualan itu cost of goods sold adalah harga pembelian dari barang dijual. Ya. Kalau 2 unit berarti 2 unit itu berapa harga beli dulu. Ya. Ini dia pakai sistem apa, Pak? Identifikasi. Ini specific identification. Ya. Nah, jadi bisa diidentifikasikan. Jadi barang yang terjual itu bisa diidentifikasikan dulu barang dibeli kapan dibeli dan harganya berapa. Bisa diidentifikasikan. Tapi kalau nggak bisa diidentifikasikan ya sulit ya, sulit. Nah, kemudian berikutnya metode costing di mana item dari inventory basically itu bisa dihitung ya. Nah, jadi secara praktis ini lebih gampang. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang unit presiden barang dagang itu kecil ya, jumlah kecil, dan variasi nggak banyak ya. Gitu. Jadi kalau seandainya barang dijualnya itu banyak jenisnya, terus dibelinya udah setiap hari dari pembelian, jadi sulit mengidentifikasikan, maka dia menggunakan cash flow assumption untuk menghitung berapa harga pokok barang dijual dan berapa hasil akhir, menggunakan asumsi biaya. Selain biaya itu menggunakan metode, ada 2 metode. Pertama metode FIFO, first in first out, artinya masuk pertama itu yang pertama dijual. Jadi barang A itu, jadi kita jual barang 3 unit ya. 3 unit itu berapa harga pokoknya? Kita cari yang masuk pertama. Nah, masuk pertama itu harga pokoknya. Kalau masuk pertama 1 unit, kita cari masuk kedua, itu 2 unit. Atau kita jual barang 10 unit. 10 unit itu berapa harga pokok penjualannya? Kita lihat dulu yang masuk pertama dulu apa? Masuk pertama pesan awal. Sama pembelian berikutnya. Pembelian pertama. Nah, itu berapa unit? Kalau 10 unit jadi pesan awal kalau 5 unit berarti 5 unit lagi itu pembelian berikutnya. Nah, dilihat itu harga pokok berapa. Walaupun kenyataannya secara fisik belum tentu barang yang terjual itu berasal dari barang hasil awal, misalnya barang terbaru diambil karyawan dari pembeli, tapi ini asumsi supaya memudahkan perhitungan harga pokok penjualan ya. Jadi itu FIFO. Kalau rata-rata itu dirasakan jadi jumlah total pembelian atau total barang tersedia dijual awal tambah pembelian ya dibagi total unit yang tersedia. Nah, itu rata-rata persediaannya ya. Nah, ini contoh misalnya. Misalnya data yang terjadi pada perusahaan elektronik ya terkait dengan persediaan seperti ini. Misal tanggal 1 Januari ada pesanan awal unit. Ya. Harganya itu adalah harganya per unit 100 sehingga totalnya 100 kali 10 itu 1.000. Pada tanggal 15 April dibeli barang 20 unit, harga 110. Kok beda harganya? Mungkin harga naik ya, kan kalau tanggal pembeliannya makin ke sini makin naik harganya. Kan 2.200 ya, 110 kali 20, 2.200.
Kemudian tanggal 24 Agustus dibeli lagi barang 30 unit, harganya 120 naik lagi. Nah, naik lagi sehingga total harga pembeliannya adalah 120 kali 30 ya. Kemudian tanggal 27 November beli lagi ya. Beli lagi 40 unit. Jadi harga per unit naik lagi dari 110 naik 130. Jadi totalnya 130 kali 40 dapat 5.200. Nah, total unit presiden awal tambah total pembelian itu namanya unit available for sale. Kemudian total harga total presiden awal tambah total harga pokok barang dibeli itu namanya total dari harga pokok barang dijual. Ya. Dan dari hasil CPC ternyata presiden akhir 45 unit sisanya. Akhir prodi dicek 45 unit dari 100 yang dibeli, dari 100 yang tersedia dijual. Ternyata di akhir hari dicek ya, dicek physical inventory, ternyata 45. Apa terjual? Kurangkan aja. 100 kurang 45. Kalau terjual 54 berarti dicuri 1. Dijual 54. Kok presiden akhir 45? Berarti dicuri 1. Ya, kalau nggak ada pencurian, nggak ada barang rusak, pasti barang terjual 55. Kalau hasil cek fisik, dari situ apa cost flow inventory itu? Cost flow lihat bersama di bawah ini. Cost flow inventory itulah cost flow inventory, catat ya. Cost flow inventory, beginning inventory ditambah purchase sama dengan ya. Itu input tuh. Jadi input flow itu kan input sama dengan output ya. Flow. Nah kalau cost flow-nya inputnya presiden awal tambah pembelian sama dengan outputnya apa? Cost of goods sold tambah ending inventory. Jadi harus sama jumlahnya. Jadi beginning inventory tambah purchase sama dengan cost COGS ditambah ending inventory, harus sama jumlahnya. Ya, ngerti ya? Nah, beginning inventory sama tambah purchase sama available for sale. Jadi available for sale itu harus sama dengan COGS tambah ending inventory. Ya, harus sama. Jadi kalau kita dihitung berapa ending inventory? Ending inventory pasti beginning sama purchase atau available for sale dikurang COGS. Ending inventory. Ya, berapa COGS? Berarti beginning inventory tambah purchase dikurang ending inventory. Berapa beginning inventory? Beginning inventory berarti COGS tambah ending inventory dikurang purchase ya. Itu cara menghitungnya. Jadi harus paham bahwa flow itu flow cost dari inventory, input sama dengan output ya. Inputnya apa? Beginning inventory dan purchase. Outputnya apa? COGS dan ending inventory. Dijumlahkan masing-masing kiri kanan harus sama jumlah. Jadi kalau saya ditanya soal ending inventory berapa, gampang carinya. Berapa COGS? Gampang. Purchase gampang. Berapa beginning inventory? Gampang. Nah, yang berikut kita lihat bagaimana cost flow assumption metodenya. Pertama metode FIFO ya. FIFO. Yang tadi FIFO. Jadi FIFO itu phase in, phase out. Yang pertama masuk, pertama keluar ya. Keluar. Nah, kalau masuk tengah keluar itu, jadi cost flow assumption ya. Sebentar. Jadi phase in, phase out ya. Jadi cost biaya dari barang yang pertama dibeli ya, yang pertama dibeli itulah yang menjadikan COGS. Jadi keluar. Jadi misal contoh ya, misal barang tersedia 100 unit ya. Kemudian terjual 45. Sisa berapa? Itu 55. Nah, 45 itu berasal di harga pokok dari barang yang pertama dibeli ya. Barang dibeli. Tapi diurut ke bawah. Kemudian sharing secara actual physical flow itu sharing paralel actual physical flow dari merchandise ya. Kemudian perusahaan menentukan cost of ending inventory dengan menentukan cost of most recent purchase. Berapa harga pokok pembelian dan berapa dari 10 unit inventory yang telah dihitung biayanya. Ya. Jadi ending inventory itu sama dengan juga seluruh barang yang tersedia dijual dikurang dengan barang telah terjual, dapat ending inventory ya. Itu contohnya ya. Bisa perhatikan ya, menggunakan FIFO. Misalnya
dari data tadi kan ada beginning inventory sampai pembelian ya. Itu total yang tersedia dijual 100 unit atau dalam ada total rupiahnya Hong Kong dolarnya 12.000 ya. Nah, kita hitung ending inventory. Inventory berapa? Tadi kan 100 tersedia dijual, kemudian endingnya 45 kan? Yang dijual 55. 45 ya datanya. Kayak ini ya, ini 45. Nah, kemudian kita hitung berapa harga pokok inventory. Jadi dari 5 unit ini berapa cost-nya. Nah, cost-nya itulah caranya lah. Ini kan dari kalau dari inventory cost-nya berarti berasal dari terakhir masuk. Ya. Kalau yang dijual yang pertama masuk. Tapi inventory yang terakhir masuk, ya. Tahu nggak maksudnya? Ya. Kalau cost ending inventory, pokok COGS yang dijual lah yang pertama masuk. Kalau ending berarti yang terakhir masuk kan? Sisanya. Iya. Ya. Jadi dengan demikian sudah urut aja dari dia kan 35 unit. 45 unit kan ending inventory. Di bawah ke atas. Yang paling terakhir masuk apa? Tanggal 27 November. 40 unit kan? 40 unit dia kan 45 masih kurang 5. 40 ya, Pak. Nah, jadi ada dua layernya. Pertama layer 5-nya di tanggal 24. Nah, tanggal 27 semuanya ya. Dan 27 semuanya. Ya. 27 dan sisanya 5 tanggal 24 ya. 24. Ya, jadi ya, yang 27 itu 5.200 40 unit. Kemudian sisanya 5 unit tanggal 24 harganya 120. 5 ke 110 itu 600 ya. Ya, total 5.400. Nah, kalau dapat ending inventory 5.800, COGS-nya gimana? Itu sudah dijual dikurang dengan inventory ya. Kalau rumus tadi apa? Beginning tambah pembelian sama dengan COGS dikurang ditambah dengan ending kan. Jadi kalau seandainya ending sudah diketahui, maka maka ini sorry ya. Ya, sebentar. Oke, nanti kita lanjut lagi saya keluar dulu sebentar Zoom ya, keluar dulu sebentar. Nanti kita masuk lagi ya. Ini saya bentar nih. Bentar. Nanti balik lagi jam berapa, Pak? Ya, langsung balik ini. Langsung ini kan 10 menit lagi dia tutup nih. Saya tunggu. Masih ada waktu 10 menit lagi. Jadi 5.000 berapa? 5.800 ya. Jadi kalau COGS-nya 12.000 dikurang 5.800 ya. Itu maksudnya. Jadi kalau dapat ending inventory, COGS gampang. Available for sale dikurang ending inventory. Nah, yang kedua, menggunakan rata-rata biaya. Jadi rata biaya itu kita hitung rata-rata biaya itu dari barang yang sudah dijual dibagi dengan total unit yang tersedia dijual. Apa rata-ratanya? Itu kalau dijual sekarang pakai harga pokok rata dijual itu. Ini contoh gini ya. Contoh tadi itu. Misalnya berapa harga rata-ratanya? Rata-ratanya yang tersedia dijual kan 12.000 Hongkong itu. Kemudian 100. Ini 12.000 bagi 100 berapa? Rata-ratanya. 120. 120 ya, itu rata per unit. Sehingga kita lihat ya. Sehingga kalau ini rata per unit, kalau seandainya inventory berapa? Inventory kan 45 kan? Nah, inventory Iya, 45 45 kali 120. Dapat dikali 120 ya. 4.400. 400. Kalau 4.400. COGS berapa? COGS-nya? COGS-nya 12.000 dikurang 5.400. Bagus udah ngerti ya. Jadi available for sale 12.000. 6.400. Nah, jadi 8.600. ya, bagus. Dia available for sale 12. Iya, 6.600. 6.000. Ini dapatnya 6.600. dapatnya 6.600 ya, 6.600. Ngerti ya? Ngerti nggak? Ya, Pak. Oke, ini menggunakan pencatatannya kalau periodik ya, periodik sistem, pencatatan presiden dengan periodik sistem. Nah, kemudian juga
Kemudian financial statement and tax effect of cost flow method. Jadi bagaimana dampak metode cost flow ini terhadap laporan keuangan dan pajak ya, pajak. Ya. Jadi misalnya kalau menggunakan FIFO, bagaimana dampak ke laporan keuangan dibandingkan metode rata-rata. Kemudian kalau menggunakan rata-rata, bagaimana dampak terhadap laporan keuangan dan pajak ya. Pajak. Contoh misalnya. Ini contoh ya. Misalnya ini ya. Dari contoh tadi yang sebelumnya itu, ada contoh apa itu? Yang itu sebelumnya. Ada muncul sebelumnya kita. Ini apa? 5.400 ya. Nah ini. Ini contoh sebelumnya kalau menggunakan rata-rata kan ending inventory 5.400 kan. Tadi di contoh ini 5.400 kalau menggunakan metode rata-rata. Ya, 5.400 ini. Iya, Pak. Kalau menggunakan metode FIFO, ending inventory berapa? 5.800. 5.800. Kemudian diasumsikan ya, misalnya perusahaan itu penjualannya 11.500 dalam tahun itu ya. Kemudian bikin inventory bersama 1.000. Kita bandingkan FIFO sama rata-rata. Pembelian sama 11.000. Jadi available force-nya sama 12.000, pengguna FIFO 12.000, rata-rata 12.000 juga. Kemudian inventory berbeda. Satu kalau FIFO itu inventory lebih tinggi. Lebih tinggi karena ending inventory itu berasal dari harga terakhir. Harga terakhir lebih mahal kan dibanding harga sebelumnya. Maka yang rata-rata harga dirata-ratakan. Rata-rata misalnya harga terendah sama harga tertinggi, maka di tengah, maka lebih rendah dengan ending inventory menggunakan FIFO. Pasti lebih rendah otomatis ya. Nah, COGS kita lihat kalau ending inventory lebih tinggi di FIFO, pasti COGS-nya lebih rendah dibandingkan rata-rata ya. Kenapa lebih rendah COGS dibanding rata-rata? Karena COGS itu harganya berdasarkan harga historis. Pembelian yang lalu ya, yang lalu historis. Sedangkan rata-rata COGS-nya itu stabil kayaknya ya. Maka pasti lebih tinggi. Dan gross profit ya. Dan gross profit kalau FIFO pasti laba lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata. Kenapa? Karena COGS FIFO itu lebih rendah pada COGS lebih rendah. Nah, kemudian labanya akibatnya laba di FIFO itu lebih rendah lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata labanya. Karena apa? Karena COGS lebih rendah ya. Dan laba bruto lebih rendah. Laba bruto di FIFO itu lebih tinggi sehingga net income lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata. Kenapa? Karena COGS FIFO itu lebih rendah. Kenapa COGS lebih rendah? Karena menggunakan harga masa lalu. Sedangkan rata-rata harganya itu antara harga terendah sama harga tertinggi berarti tengah-tengah ya. Tengah. Ya. Jadi dampak terhadap laporan keuangan, posisi keuangan ya. Jadi kalau kita habis nanti saya buka lagi ya kalau ditutup sama Zoom ini. Jadi dampak posisi laporan keuangan. Jadi keuntungan utama dari FIFO itulah dia dapat inflasi, cost dilokasikan kepada ending inventory sehingga harga nilai aset itu lebih current cost. Karena inventory di aset kan, inventory di aset berarti aset nilainya lebih current value. Ya. Tapi kalau rata-rata cost ending inventory itu lebih rendah pada current value. Gitu. Jadi tetapi walaupun demikian COGS menggunakan historical cost kalau FIFO. FIFO itu hasilnya ending inventory lebih current value, tapi COGS-nya lebih historis. Sedangkan rata-rata endingnya lebih historis, tetapi COGS lebih current value ya. Nah, terpajak apa dampaknya? Perhatikan, kalau FIFO kan tadi apa? Labanya lebih apa? Kalau FIFO lebih tinggi, banyak pajak lebih tinggi kan dibanding menggunakan rata-rata. Iya. Lebih tinggi. Nah, yang lebih tinggi akibatnya apa? Kalau perusahaan menggunakan FIFO, sehingga harus melakukan cash lebih awal untuk bayar pajak lebih mahal. Padahal kalau dengan rata-rata, total sama aja dibayar. Mengenai rata-rata FIFO total sama. Misal 2 tahun itu sama aja. Tapi kalau FIFO pertama lebih mahal, kedua nanti lebih kecil
tahun kedua lebih kecil intinya biaya pajaknya karena sudah dibayar di depan ya. Dan menggunakan inventory cash flow secara konsisten ya. Jadi metode harus digunakan secara konsisten. Dalam secara akuntansi tidak boleh kita perusahaan tuh ini OGS ya. Nah nanti tahun depan tahun ini menggunakan FIFO, tahun depan menggunakan rata-rata itu nggak boleh ya. Kalau sekali FIFO tak FIFO, kalau rata-rata tak rata-rata. Kecuali ada hal khusus yang menyebabkan kalau dia terus menggunakan FIFO, maka nilai di aset tidak tepat ya. Tapi sepanjang harga naik terus ya, dia FIFO terus. Kalau rata-rata dia rata-rata terus ya. Jadi meskipun konsisten secara umum diinginkan oleh standar, perusahaan harus berubah seperti costing method. Ya, dia melakukan berubah, bisa dirubah, nggak ada masalah. Sepanjang itu berdampak terhadap net income yang lebih baik ya. Nah, sekarang kita lihat cost flow method ya. Yang cost flow tadi kita ini contoh soal ya. Misalnya dalam catatan akuntansi perusahaan ini yang menerapkan implementasi data sebagai berikut lah. Misalnya presiden awal 4.000 unit. 4.000 unit. Kemudian pembelian 6.000 unit. Dengan harga 4 euro. Kalau begini kan 63 euro. Nah, penjualan 7.000 unit. Tentukan COGS. Yang menggunakan FIFO method sama rata-rata cost method. Ya. Ini. Kalau itu terjadi kan gampang nih. Ini kan lebih simpel. Kalau dia menggunakan FIFO, ya, FIFO method, artinya apa? Harga dijual 7.000 itu berasal dari pertama 4.000 awal ya. 4.000 awal. 4.000, 3.000 purchase. Nah, dia 3 Yang harganya 3, 4.000. Sisanya Sisanya harganya 3.000 yang euro. Iya, bisa itu di luar kepala lah. Ini seperti ini misalnya. Ini kan sudah dijual 36.000. Beginning inventory tambah pembelian. Nah, kalau dia FIFO, nah, jadi kalau metode FIFO dari inventory berapa? Terjual jadi berapa? Terjual lah 7.000. Jadi 7.000 berasal dari 6.000 kali 4 ya. 6.000 kali 4. Kemudian sisanya 1.000 kali 3 ya. Ini. Jadi inventory berapa? Itu terjual berapa tuh? Terjual 7.000 ya? 3.000. Sorry. 12.000 Pak ending inventory-nya. 7.000. Terjual 7.000 berarti endingnya 3.000 kan? Nah, kalau 3.000 berarti DAP kan yang pembelian terakhir kan? Yang harga pokoknya ini 12.000. Nah, kalau 12.000 progresnya 36.000 dikurang 12.000, dapat 24.000 ya. 24.000. Kalau dia rata-rata tinggal rata-ratakan aja. Total barang yang tersedia dijual 36.000 dibagi unit yang tersedia untuk dijual. 10.000. Dapatnya lah rata-ratanya 3,6. 3,6 kali 3.000, 10.800. Sehingga COGS-nya 36.000 dikurang 10.800. 10.800. Berarti ya, dapat 25.200 ya. 25.200. Ya. Berarti ya. Iya. Nah, kemudian yang berikutnya, kita sampai jam 6 istirahat setengah jam ya. Ini kita nanti masuk lagi jam 6 selesai, nanti masuk lagi jam setengah 7 ya. Ya. Baik, Pak. Nah, kemudian kita lihat mengindikasikan dampak kepada laporan keuangan kalau ada kesalahan inventory, penyertaan inventory ya. Ini contohnya. Jadi misalnya apa? Sebentar ya. Ya. Jadi sebentar. Jadi kalau dampak kalau ada kesalahan inventory ya, ada kesalahan inventory, maka dia bisa berdampak ke laporan keuangan, ya laporan keuangan. Bentar nih, ada yang masuk nih. Ya. Nah, jadi apabila terjadi kesalahan menghitung atau menentukan harga inventory,
ya, inventory supaya jadi benar, maka ini menyebabkan juga ada dampak ini kesalahan hitung ya. Kemudian tidak tepat dalam pengakuan transfer legal total. Jadi misalnya kalau seandainya DFOB shipping point, tapi dalam perjalanan diakui sebagai inventory, itu salah ya. Karena dia sebagai penjual ya. Dan dampak kesalahan lainnya adalah karena dampak kesalahan yang putih 1-2 itu menyebabkan kepada income statement dan laporan keuangan ya. Jadi ini analisisnya ya. Jadi kalau seandainya terjadi kesalahan inventory, ya, dampak dari perhitungan COGS dan net income selama 20 D. Jadi kalau seandainya ini ya rumus dari cost flow ya, cost flow. Jadi bikin inventory tambah cost of good purchase itu kan available for sale, ya. Kalau available for sale kan sama dengan COGS tambah ending inventory. Kalau COGS-nya ending inventory tarik ke kiri, jadi sebagai pungut kiri, ya. Ini COGS. Nah, kalau terjadi kesalahan dalam perhitungan COGS, ya, COGS, ya, setelah menghitung inventory ya, dampak COGS. Jadi misalnya pada saat inventory salah, misalnya inventory terlalu rendah dihitung ya, inventory, maka dampaknya COGS jadi understate ya, understate. Jadi masuk ending inventory ini. Jadi kalau ending inventory terlalu rendah dicatat, maka COGS akan terlalu understate ya, understate. Ya. Ini beginning ya, inventory. Kalau sudah awalnya itu rendah ini, rendah dicatat, maka akibat COGS terlalu rendah. Ya. Kemudian kalau begitu terlalu tinggi, maka COGS terlalu tinggi. Kemudian kalau ending inventory terlalu rendah, ini rendah, maka COGS sangat tinggi. Kemudian kalau ending inventory terlalu tinggi, maka COGS terlalu rendah. Jadi hubungan beginning inventory sama COGS itu positif. Hubungan ending inventory sama COGS itu negatif ya. Nah, net income kalau COGS-nya understate, maka net income akan lebih tinggi. Kalau COGS-nya lebih tinggi, net income lebih rendah. COGS lebih tinggi, net income lebih rendah. COGS lebih rendah, net income lebih tinggi. Ya. Dampak terhadap income statement gimana ya? Ini perhitungan terhadap cost of goods sold tadi. Nah, kalau dapat terhadap kalau dua prodi ya, kalau terjadi kesalahan inventory dalam prodi berjalan, ya, maka kalau prodi kedua dia otomatis akan mereverse, akan melakukan koreksi otomatis. Ya. Jadi misalnya tahun pertama salah, tahun kedua salah, sampai penutupan tutup tahun buku tahun kedua, maka otomatis dia akan sama itu, ya, kedua tahun itu. Jadi saling offset satu sama lain, itu offsetting itu, ya. Jadi selalu mereverse langsung. Tapi kalau misalnya kesalahan tahun pertama diketahui di tahun kedua, tapi untuk buku itu bisa dikoreksi. Tapi kesalahan tahun pertama diketahui di awal tahun ketiga, itu nggak usah dikoreksi karena sudah benar return earning-nya. Ya. Kita contoh ya. Misal tahun pertama salah, ending inventory itu harusnya 15.000 tapi dicatat 12.000, terlalu rendah 3.000 kan. Nah kalau ending inventory terlalu rendah, maka akibatnya COGS-nya terlalu tinggi ya, terlalu tinggi. Kalau COGS terlalu tinggi, maka laba terlalu rendah 3.000. Jadi understate laba terlalu rendah 3.000. Nah, ending inventory tahun 2019 jadi beginning inventory tahun 2020. Perhatikan ya, jadi kalau ending inventory tahun 2019 jadi beginning inventory tahun 2020. Akibat beginning inventory tahun 2020 jadi apa? Terlalu rendah. Kalau terlalu rendah, akibatnya apa? Maka laba juga akan, kalau terlalu rendah, COGS terlalu rendah. COGS rendah, maka laba akan tinggi. Tinggi berapa? 3.000. Jadi, kalau 2019 laba kurang 3.000, 2020 laba lebih 3.000. Jadi, nggak ada koreksinya, nggak ada kesalahannya. Jadi, terkoreksi tahun 2020. Sehingga return earning-nya sama. Laba ditahannya tetap, di akhir tahun 2020 otomatis sama laba ditahannya. Ya, jadi nggak perlu dikoreksi. Di tahun 2021 kalau ditemukan kesalahan itu dibiarkan yang usah dikoreksi. Ya. Pak. Ya. Halo. Udah azan Pak, buka puasa. Ya, istirahat dulu ya. Kita sambung lagi nanti jam berapa? Jam 6:30 ya. Ya Pak. Oke. Dulu ya. Ya Pak. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung lagi nanti ya. Ya Pak, selamat berbuka semuanya. Ya, berbuka, oke. Pak, setelan lu. Pak, namanya udah bapak ya. Enak.
Oke, Suci Amalia ada? Suci Amalia. Suci Amalia. Halo? Yusnita? Iya, Bapak. Hadir, Pak. Buka videonya biar saya lihat. Hadir, Pak. Ya. Iya, Bapak. Tak lupa saya pakai kerudung, Pak. Oh ya ya. Si apa? Si Vidya mana Vidya? Vidya ya. Kemudian ini si Wulan ya. Wulan. Pak, saya, Pak. Vidya. Yusnita mana? Yusnita. Saya, Pak Yusnita. Bentar, Pak. Ya. Belum pakai kerudung. Ya. Iya. Kemudian Suci Amalia. Tak dulu, Pak. Ya. Suci Cecilia ya, Cecilia Malona. Oke. Kemudian ini siapa lagi nih? Oke, si Safira, Suci, Yusnita, ini Siva 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti tinggal 7 lagi ya. 7 lagi belum ada ya. Oke, kalau itu saya mulai aja meneruskan yang tadi ya. Oke, saya mulai lagi menjelaskan yang tadi ya. Jadi dampak terhadap posisi keuangan ya, ada kesalahan dari ending inventory. Jadi kalau inventory mengalami kesalahan dalam perhitungan angkanya, ya, misal kalau ending inventory-nya terlalu tinggi ya, maka hasil terlalu tinggi karena ending inventory kan bagian dari aset, maka hasilnya terlalu tinggi. Utangnya liability nggak ada dampak, equity jadi overstate. Kenapa equity overstate terlalu tinggi? Karena kalau ending tinggi, COGS rendah, laba tinggi berarti laba return jadi lebih tinggi, maka overstate ya. Laba return kan bagian dari equity. Dan kalau ending inventory-nya itu terlalu rendah, ya, maka aset pasti terlalu rendah karena ending inventory itu karena aset kan, presiden akhir itu karena aset. Kemudian kalau liability nggak ada pengaruh, tapi equity kenapa understate? Karena kalau presiden akhir rendah, COGS tinggi, laba bruto jadi rendah, maka laba bersih jadi rendah, laba bersih rendah, return turun rendah, equity turun rendah, ya, gitu. Nah kita lihat contoh ini ya, misalnya urusan ini overstate dalam nilai ending inventory 2019 sebesar 22.000, ya. Dalam menentukan dampak kesalahan ini terkait ending inventory, COGS dan owner's equity atau laba bersih 2019 adalah 2020 sebagai berikut. Jadi ending inventory tadi terlalu tinggi ya, tinggi sebesar 22.000. Nah, ini ending inventory positif, kemudian ke COGS jadi lebih rendah karena presiden akhir rendah, maka COGS pasti presiden akhir lebih tinggi, pasti COGS lebih rendah. COGS lebih rendah maka owner equity lebih overstate karena laba lebih tinggi. Nah, tahun 2020 kalau 2020 nggak ada dampak karena kesalahan ending inventory tahun 2019 akan terkoreksi dengan sendirinya jadi presiden awal tahun 2020. Presiden awalnya terlalu overstate, kalau presiden awal terlalu overstate maka available cost terlalu tinggi, berarti COGS terlalu tinggi. COGS terlalu tinggi gitu. Terlalu tinggi sebesar 22.000 itu. Sehingga akibatnya Pak, owner equity tidak berdampak lagi, ya, tidak dampak. Itu koreksi langsung. Kemudian menjelaskan bagaimana analisis inventory dalam laporan keuangan ya, laporan keuangan. Jadi penyajian
dari inventory laporan keuangan itu dikelompokkan sebagai current asset. Jadi position akhir itu masuk kelompok current asset aktiva lancar. Sedangkan COGS masuk ke income statement. Jadi yang harus disclose dalam laporan keuangan lah nanti pertama klasifikasi inventory yang majornya apa klasifikasi. Kalau dia persediaan akhir aja. Kalau dia manufaktur berarti ada raw material, persediaan akhir raw material, kemudian persediaan barang proses, proses, ada persediaan akhir barang jadi finished good ya. Kemudian basic accounting harus dijelaskan. Ya, basic accounting apa menggunakan cost atau LCNRF. LCNRF itu lower cost net realizable value. Kemudian costing method. Jadi basic accounting itu metode penilaian yang digunakan perusahaan dalam menilai aktiva persediaan akhir di neraca. Apakah persediaan akhir neraca itu menggunakan cost atau menggunakan LCNRF, lower cost net realizable value. Lalu 3 metode costingnya, apakah perusahaan itu menggunakan metode FIFO atau rata-rata, harus diungkapkan laporan keuangan. Nah, apa itu lower cost or net realizable value? Ini lower cost net realizable value adalah membandingkan antara nilai cost itu harga pokok yang dihitung dari FIFO atau rata-rata. Nah, dibandingkan net realizable value itu apa? Harga pasar dikurangi dengan itu, dengan jumlah biaya untuk realisasi penjualan tersebut. Jadi ini merupakan contoh konservatisme. Jadi konservatisme itu dia ingin contohkan bahwasanya kalau seandainya cost itu lebih tinggi pada reserve value, maka pakai reserve value. Kalau reserve value lebih tinggi pada cost, pakai cost. Ya. Nah, contoh. Misalnya penerapan LCNRF ya. Jadi misalnya ada perusahaan memiliki 4 jenis persediaan barang dagang, 4 jenis ya. Masing-masing cost per unit, persediaan akhir itu kalau yang persediaan pertama cost per unit 600, kan di 100 unit. Yang kedua 500 unit. Itu 90 cost per unit. Kemudian DVD itu cost per unit 50. Kemudian berikutnya 5. Jadi, nah sedangkan net reserve value itulah sama dengan harga pasar dikurang dengan biaya tambahan untuk menjual barang tersebut. Ya, ekspektasi ya, biaya tambahan menjual barang tersebut. Jadi, misalnya harga pasarnya 100, biaya tambahan untuk menjual barang itu misalnya 10, berarti 100 kurang 10 dapat 90. Itu contoh. Itu net reserve value ya. Nah, kita lihat. Jadi kalau 600 itu, tapi net reserve value 550. Yang paling rendah mana? Paling rendah adalah 550 kan. Berarti yang dinilai di neraca, persediaan akhir itulah 550 dikali 100. Bukan menggunakan harga pokok 600 ya. Tapi 550. Karena yang rendah dipakai ya. Ngerti ya? Ngerti kan? Halo? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, ngerti ya? Nah, Iya, kalau, Pak. nah, kalau seandainya barang kedua, jenis kedua ya, barang kedua itu misalnya ini cost per unitnya 90. Cost per unitnya yang tercatat di pembukuan ya. Kemudian harga net reserve value-nya lah harga pasar dikurang ekspektasi biaya tambahan atau net reserve value itu 104. Nah, yang tinggi mana? Reserve value kan, makanya dipakai 90. Berarti persediaan barang itu nilai di neraca lah. Harga 90 per unit. 90 per unit kali 500 dapatnya 45.000. Dan barang ketiga itu cost per unitnya 50 yang tercatat di pembukuan perusahaan dari hasil perhitungan FIFO atau perhitungan rata-rata atau identifikasi khusus dapat 50 misalnya. Rata-rata di net reserve value 48, maka dipakai 48 kan. Jadi persediaan itu dinilai di neraca harganya 48 kali 850. Dapatnya 40.800. Dan barang keempat itu harga pokok di pembukuan 5 per unit. Di pasar 6. Dipakai yang 5, yang terendah 5. 5 kali 3.000 dapat 15.000. Ditotalkan jumlahnya. Nah, ini jumlah 155.800 adalah nilai yang dicantumkan di neraca. Ya. Kalau nilai yang sesuai dengan ini, sesuai dengan di pembukuan tidak sebesar itu ya, sebesar itu. Neraca. Sehingga nanti dilihat ya di ada jurnalnya ini sini nggak kasih jurnal. Ada jurnalnya. Kalau seandainya di pembuka berapa nilai harga pokok persediaan akhir itu. Dijumlahkan ya 100 kali 600 tambah 500 kali 90, 850 kali 50, 3.000 kali 5 total berapa? Pasti nilainya lebih nggak sama dengan 155.800 ya, nggak sama. Ya. Pasti di bawah nilai dari tercatat, pasti di bawah itu nilai. Sehingga ada koreksi
atas penyesuaian turunnya nilai presiden akhir. Ya. Nah, dalam analisis, dalam pengolahan inventory, maka lakukan double edged sword. Itu high inventory level. Melihat tingkat high inventory level itu di mana terjadi high carrying cost, ya, carrying cost. Jadi high carrying cost. Jadi kalau inventory level terlalu tinggi, ya, maka dampaknya apa? Biaya penyimpan lebih tinggi, ya, penyimpanannya. High inventory level. Inventory level. Kalau inventory lebih rendah, kalau tingkat inventory lebih tinggi, ya, tapi kalau tingkat inventory lebih rendah, maka terjadi stock out dan loss sell, ya. Jadi akibatnya kalau rendah, kemungkinan perusahaan itu tidak mendapatkan presiden cukup untuk menjual barang, sehingga carrying cost-nya lebih rendah, tapi terjadi stock out dan loss sell. Ada peluang penjualan yang tidak bisa dipenuhi oleh perusahaan itu, ya. Nah, dalam analisis terkait inventory itu ada beberapa rasio digunakan, inventory turnover. Jadi ini terkait dengan inventory. Jadi kalau inventory turnover itu cost COGS dibagi rata inventory. Jadi kalau inventory salah, terlalu tinggi, maka inventory turnover terlalu cepat. Ya. Terlalu cepat artinya apa? Terlalu cepat. Berarti seolah inventory cepat laku dijual, padahal kenyataan enggak. Padahal inventory terlalu rendah dijual. Ya. Jadi inventory turnover itu menggambarkan seberapa lama turnover itu barang kalau masuk gudang, ya. Bisa inventory turnover 3 kali, ya. 3 kali setahun. Berarti 3 kali itu artinya apa? Jadi selama dia menginap di gudang itu 360 hari dibagi 3. Nah, itu lama menginap di gudang. Makin lama kalau makin cepat turnover makin bagus karena lama menginap makin sedikit, ya. Tapi kalau turnover makin rendah, biasa turnover 3 dibanding 2. 3 itu berapa nginap? 3 itu berarti nginap 4 bulan. Kalau 2, 6 bulan. Nah, 6 bulan ini lebih tinggi biayanya, biaya penyimpanan. Dan duit banyak udah kerja terpendam di mesin dagang. Perusahaan mendapatkan peluang laba jadi rendah. Ya. Itu dari inventory itu sama dengan lama hari 365 bagi inventory turnover. Jadi turnover makin tinggi makin bagus, ya, makin bagus. Ya. Karena dia sebentar di gudang, sebentar dijual. Apalagi inventory turnover 12 kali. 12 kali berarti berapa sekali berputar? Sebulan. Kalau 6 kali, sekali berputar 2 bulan. Artinya inventory itu laku terjual 2 bulan. Kalau 12 kali berarti sebulan, jadi sebulan udah laku. Kalau 24 kali berarti 15 hari udah laku inventory-nya. Kalau 360 hari, turnovernya berarti 1 hari udah laku. Ya. Mana lebih cepat laku 1 hari dibandingkan 1 bulan. Yang bagus mana? Halo? Yang bagus mana? Terjual 1 hari itu sebulan? 1 hari. Lebih cepat. 1 hari, Pak. 1 hari. Karena 1 hari turnover 365 kali. Kalau sebulan turnover 12 kali. Ya. Jadi makanya pengusaha-pengusaha itu cenderung tinggi, ya. Ini contoh turnover itu. Misalnya kalau diketahui misalnya COGS-nya 12.000 di 1. Rata inventory adalah rata inventory ini dibagi rata inventory dapatnya 3,7 kali. 3,7 kali berarti sekali berputar lamanya 98,6 hari. Artinya barang itu terjual setelah 98,6 hari baru terjual barangnya. Jadi nginap di gudang berapa lama? Lebih 3 bulan. Ya, lebih 3 bulan. Kalau turnover 3,7 kali. Nah, kalau tergantung, kalau barang-barang di Carrefour itu mungkin nginap 1 hari udah terjual. 3 hari udah terjual. Tapi kalau mobil mewah itu, mobil mewah bisa 1 tahun baru terjual, 6 bulan baru terjual. Itu turnover makin rendah, ya. Sehingga modal kerja dibutuhkan sangat tinggi, ya, tinggi. Kemudian LFA dan ending turnover, apa pengaruhnya, ya? Jadi misalnya berikut ini adalah 3 jenis barang dagang dimiliki oleh perusahaan itu, ya. Masing-masing ini cost-nya, ini net reserve value-nya. Nah, kita menentukan berapa nilai inventory yang harus dicantumkan di neraca dengan menggunakan konsep penilaian lower cost or net reserve value. Jadi kita lihat deh. Kalau gas itu nilainya berapa dicantumkan di neraca? 8479. Nilai neracanya. Berapa nilai neraca dicantumkan presiden gas itu? Nilai neraca yang mana dicantumkan? Yang 8479. Di 9, ya, di 9. Di 9. Berendah.
Kalau Wood, yang mana dicontohkan neraca? Wood ini 250. 250. Kalau pellet 101. Yang 1. 1. Itu total berapa? 9 tambah 250 tambah 101. Dapat berapa itu? 180 tambah 250. 300, 400. 430. Pas 30 ya, pas 30 nilai di neraca. Ya walaupun nilai kosnya lah lebih dari 430 nih, lebih nih ya. Lebih dari 430 ya. Itu yang maksudnya. Jadi kemudian inventory turnover ya, turnover kalau 2019 berapa turnovernya? Turnover adalah COGS dibagi dengan rata-rata inventory. 290 tambah 10 bagi 2 berapa? 250 kan? 1000 dibagi 250 berapa? 84. 4 kali turnovernya. 4 kali. Kalau 2020 berapa turnovernya? COGS 910 ya. 910 dibagi rata-rata ending inventory, rata persediaan 210 tambah 50 260 bagi 2 berapa? 130. 260 bagi 2 130. Nah, 910 bagi 130 berapa? 910 bagi 130 berapa? 65. Berapa? Berapa kali itu? 6. Berapa? 65. Berapa kali 910 dibagi 130 berapa kali? 6 berapa kali? 910 dibagi 130. 910 bagi 130 7, Pak. Berapa? 910 dibagi 130 berapa? 7, Pak. 7, Pak. 7 ya, 7. Jadi 2019 turnover 4, 2020 7. Bagus nggak? Bagus nggak kinerja dari presidennya? Bagus atau jelek? Halo? Dari tadi 4, naik di 7 turnovernya. Bagus nggak? Bagus. 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 Karena ada kenaikan ya, Pak. Ya, gitu karena lebaran cepat laku kan? Iya. Iya, Pak. Lebaran cepat laku di 2019 dari 4 kali. Kalau 4 kali itu seberapa bulan tuh? 12 bagi 4 3 bulan. Kalau 2020 nggak sampai bulan udah laku. Jadi 4 bulan, sekarang sampai 2 bulan laku terjual. Bagusan 2020 sehingga uang diperoleh lebih banyak. Pendapatan meningkat, laba meningkat ya, meningkat gitu ya. Tuh. Nah sekarang tadi kita menghitung dari cost flow method menggunakan periodik. Sekarang perpetual ya. Tadi itu periodik ya. Tadi itu menggunakan cost flow method, FIFO rata-rata menggunakan periodik ya. Sekarang bagaimana perpetual? Ya, perpetual inventory. Perpetual itu dilihat setiap perubahan langsung berubah inventory-nya. Sini inventory. Kalau tadi inventory itu kan setiap bagi periode. Kalau perpetual inventory itu bisa diketahui setiap ada perubahan. Ya, ini contoh datanya ya. Misal tanggal 1 saldo awal dari inventory, unit 10, unit cost 100, total cost 1000. Kan saldo unitnya 10. Kemudian dibeli tanggal 15, 20 unit. Itu unit cost 110, total cost 2200, 110 kali 20 dapat 2200. Sehingga unitnya 20 tambah 10 30 ya. Kemudian purchase tanggal 24 Agustus dibeli 30. Nah, unit cost-nya harga belinya 120. Totalnya 120 kali 30 3.600. Kemudian posisi unit persediaan akhirnya 10 awal tambah pembelian 15 20 tambah 30 jadi 60. Kemudian dijual 10 September 55. Ya, maka ending inventory berapa unitnya? 60 kurang 55 jadi 5. Itu dibeli 40 27 November. Harga beli 130. Maka total cost 5.200. Unitnya berapa? 5 tambah 40 45 unit. Jadi ending inventory unitnya 45 unit. Kemudian kalau harga pokok harga cost yang sudah dijual 12.000. Nah, sekarang berapa COGS sama ending inventory-nya? Kalau menggunakan FIFO rata-rata dengan perpetual inventory system. Ya. Nah, ini contoh ya. Jadi pada saat tanggal 15 April itu dibeli, maka posisi saldo akhirnya presiden akhirnya langsung ini. Jadi
Jadi kalau 1 Januari saldo persediaannya adalah 100.000. Kemudian dibeli 15 April ya, 20 unit. Maka posisi saldo akhirnya lah ada 2 row, 2 layar. Satu layar adalah yang pertama posisi persediaan awal. Yang kedua posisi yang dibeli 15 April 20 unit. Ya, totalnya 3.200. Kemudian dibeli lagi 24 Agustus 30 unit. Jadi ada 3 lapis. Di persediaan akhir ada 3 lapis. Lapis pertama yang persediaan awal 10 unit. Lapis kedua persediaan dibeli tanggal 25 April 20 unit. Nah, layar ketiga 30 unit. Masing-masing harga pokok beda-beda. Totalnya ada 6.800. Jadi persediaan akhir pada posisi 24 Agustus adalah 60 unit dengan totalnya 6.800. Nah, dijual berapa? 60 berapa nih? 55 unit kan dijual 55 unit. Nah, 50 unit bagi berapa harga pokok penjualannya? Karena menggunakan FIFO diambil harga yang pertama, layar pertama apa? 10 kan, persen awal. 10 kali 100. Nah, karena jumlahnya 55 masih ada sisa lagi. Ambil layar kedua itu tersedia 20, diambil semua 20. 110 harga pokoknya. Kemudian yang layar ketiga kan 10 tambah 20 30 kan, dia ada 55, berarti tinggal 25 lagi, 25 ambil layar terakhir di persediaan awalnya 30 harga pokok 120, berarti 25 kali 120 di harga pokok penjualannya jadi berapa? 6.200. Dari 1.200 harga pokok penjualan. Berasal dari pembelian persediaan awal, pembelian tahun 15 April, pembelian 24 Agustus. Nah, sehingga ending inventory berapa? Ending inventory sisanya 5 unit berasal dari apa? Pembelian yang terakhir. Pembelian tanggal 24 Agustus, harga pokok 120. Jadi 5 kali 120, jadi dapatnya 6.000. Lalu dibeli lagi tanggal 27. 27 dibeli berapa? 1040 unit, harga 13. Ya, itu 5.200 totalnya. Sehingga pesan akhir posisi 27 November adalah pertama 2 layar. Layar pertama adalah pembelian yang tanggal 24 Agustus, sisa 5. Kemudian pembelian tanggal 27 November 40. Jadi totalnya 5.800. Jadi kalau perpetual itu setiap saat ending inventory bisa diketahui. Setiap saat ada perubahan. Tapi kalau produk kan akhir tahun aja kan hitung ending inventory kan. Akhir tahun aja. Tapi kalau perpetual setiap saat bisa diketahui berapa ending inventory. Kalau ending inventory diketahui, COGS juga diketahui setiap saat. Sini COGS berapa? Langsung diketahui 6.200. Nggak usah menggunakan cara fisikal produk sistem yang sebelumnya. Langsung diketahui. Yuk ngasih hitung. Jadi tujuan kita FIFO itu untuk mendapatkan angka COGS dan ending inventory, cost ending inventory. Langsung dapat COGS-nya 6.200, ending inventory dapat 5.800 ya. Itu kalau virtual ya. Rata-rata gimana cara? Rata-rata cara gini ya. Jadi pertama 1 Januari. Persediaan akhir jadi berapa? 1 Januari sebesar nilai persediaan awal. Awal 10 kali 100. Kemudian dibeli tanggal 15. Persediaan persediaan awal 15 April kan 30. Nah, lahirnya kemudian 24 Agustus 60 kan. Nah, waktu dijual tanggal 10 September, berapa rata-rata dipakai? Rata-rata dipakai lah, perhatikan ya. Rata-rata dipakai lah, itu tersedia dijual berapa? Sebelum tanggal 10 September. Itu adalah 1.000 tambah 3.200. Tambah 2.800, berapa itu? Ayo. Bentar, Pak. Hitung dulu, Pak. Nah, 113 dapatnya. Berapa dapat? Sorry. 1.000 tambah 3.200. 11.000. Berapa? 11.000. Nah, 11.000, unitnya berapa unitnya? 10 tambah 30 tambah 60. 100. Sorry. Jadi unitnya berapa? Unitnya 60 kan? Unit 60. Ya. Kemudian unitnya 6.800 akumulasinya, sorry. 1.000 ditambah 2.200 tambah 3.600. Jadi dapat 6.800 kan? Nah, Ya. dibagi 60 dapat berapa? 133,33. Agar rata-rata 13,33 rata-ratanya. Ya. Jadi kalau dijual 55 10 September, pakai harga rata-rata yang tersedia dijual sebelumnya. Itu 6.800 dibagi 60. Apa 113,33. Ya.
Nah, itu dipakai Iya, Pak. dapat COGS-nya 6,233. Udah dibeli tanggal 7 November 40. Jadi berapa unitnya? 45. Berapa total harganya? Yang 560 ditambah 5.200. Jadi 5767 dibagi 45 dapat 18,156 rata-ratanya ya. Itu ya. Berarti ya. Jadi rata-rata itu dihitung setelah ada perubahan. Contoh misalnya, tanggal 1 Januari rata-rata berapa? 100 kan? Tanggal 15 April rata-rata berapa? 106,67. Dapatnya 1000 tambah 2.200 dibagi 10 tambah 30. 10 tambah 20. 30 dibagi 3. Nah, sama 106,667 ya. Kalau rata-rata posisi 24 Agustus, kita hitung berapa total nilainya? 6.800 dibagi 60. 6.800 di mana? 1000 tambah 2.200 tambah 3.600 dapat 6.800. 60 dari mana? 10 tambah 20 tambah 30 dapat 60 ya. Nah, 6.800 bagi 60 dapat 103,33 ya. Rata-rata itu. Nah, kemudian bagaimana menjelaskan ada dua metode untuk estimasi inventory. Jadi dalam menilai inventory itu bisa juga menggunakan dua metode lain tanpa menggunakan metode FIFO rata-rata. Kalau terjadi hal khusus, misal terbakar ya, gudangnya kena banjir, hancur barangnya, dihitung berapa saldo akhir inventory, ya, berapa COGS. Nah, caranya pertama menggunakan gross profit method ya. Gross profit method itu menggunakan cara itu adalah ada beberapa langkah. Langkah pertama ya dihitung net sale dikurang estimasi gross profit sama dengan estimasi cost of goods sold ya, cost of goods sold. Berarti ya. Jadi penjualan dikurang estimasi gross profit sama dengan estimasi COGS ya, COGS. Dan langkah kedua, setelah dapat estimasi COGS, maka dihitung COGS available for sale dikurang estimasi COGS dapat estimasi harga pokok ending inventory. Ini merah itu dapat perhitungannya. Jadi yang diestimasi apa? Gross profit. Gross profit berapa persen dari penjualan ya. Nah, dapat estimasi COGS. COGS nanti sebagai pengurangan dari COGS persen tersedia dijual. Dapat ending inventory. Itu cara ngitungnya. Ini contoh gini ya. Misalnya perusahaan ini catatannya menunjukkan net sale 200.000. Saldo awal inventory 400.000. COGS yang dibeli, COGS ini cukup sebut purchase ya, bukan harga pokok penjualan ya. Dia harga pokok pembelian 120 ya. Dan dalam tahun ini perusahaan merealisasi gross profit 30%. Pertanyaannya berapa ending inventory? Kalau gross profit 30%, cara itu seperti ini ya. Cara hitung pertama penjualan kan 200.000 ya. Dikurang estimasi gross profit. Profit kan 30% dari penjualan nih. Gross profit 30% dari 30% dari gross profit dari penjualan ya. 30% dari penjualan 200.000 dapat 60.000. Sehingga COGS-nya 140.000 ya, 140.000 COGS-nya. Ya. Nah, kemudian nanti jadi 110.000 estimasi COGS-nya. Kemudian bikin inventory kan 40.000. Dikurang COGS yang harga pembelian barang 120, tersedia dijual 160. Dikurang COGS 140 dapat inventory 20.000. Jadi dia menggunakan cost flow itu. Jadi pertama itu dulu berapa estimasi COGS-nya ya. COGS diperoleh dari penjualan dikurang dengan gross profit ya, gross profit 60.000. Nah, dapat COGS bisa dihitung berapa ending inventory. Ending inventory diperoleh dari available for sale, harga pokok yang tersedia dijual dikurang dengan COGS dapat ending inventory. Itu cara ngitungnya. Ngerti nggak? Halo? Halo? Ngerti, Pak. Ya. Kemudian retail Iya, inventory. Pak. Retail inventory apa? Caranya semua itu didetailkan. Misal langkah pertama ya. Orang tersedia dijual tapi dalam bentuk harga jual. Cost available for sale. Tapi bukan berdasarkan harga pokok, tapi harga jual. Ya. Dikurang net sale. Ya, dapat ending inventory yang harga jual. Jadi ending inventory dengan harga jual ya. Nah, langkah kedua pertama ada available for sale yang berdasarkan harga pokok. Harga pokok berdasarkan available for sale harga pokok. Dan bagi
cost available for sale at retail. Dapat cost to retail ratio. Jadi cost to retail ratio lah harga pokok dari dari available for sale dibagi dengan good available for sale, ya. Jadi berapa harga pokok barang tersedia dijual dibagi dengan harga jual barang tersedia dijual. Ngerti nggak maksudnya? Ya. Jadi harga pokok barang terjual, harga pokok barang yang terjual, ya. Harga pokok barang yang tersedia dijual, bukan terjual, yang tersedia dijual. Kan dia langkah pertama itu harga pokok barang yang tersedia dijual dan harga jual, ya. Dikurang net sell, dapat ending inventory at retail kan. Jadi dapat Kak, diem-diem ingin dia. apa? Kak. Halo? Halo, Pak. Ya. Apa? Jadi nanti dapat cost to retail. Cost to retail dipakai untuk presentasi. Jadi presentasi harga pokok terhadap harga jual. Pokok terhadap harga jual. Jadi dapat harga pokok jual nanti dikali dengan ending inventory retail, dapat estimated cost to ending ratio. Cost to ending inventory. Bisa contoh seperti ini. Di sini awal kalau berdasarkan cost 14.000. Berdasarkan harga jual 21.500. Barang yang dibeli berdasarkan harga jual 61.000, berdasarkan harga jualnya 78.500. Barang tersedia dijual kalau berdasarkan harga pokok 75.000, berdasarkan harga jual 100.000. Kemudian net sell adalah 70.000. Kemudian barang tersedia dijual berdasarkan harga jual dikurang net sell dapat 30.000. 30.000 adalah ending inventory. Persediaan akhir inventory berdasarkan harga jual. Nah sekarang kita ingin tahu berapa persediaan akhir persediaan itu berdasarkan harga beli atau cost-nya. Maka dicari dulu cost to retail ratio, rasio antara harga pokok barang tersedia dijual dibagi dengan harga jual dari barang tersedia dijual. Itu 75%. Maka 75% dari, kalau menghitung berapa harga pokok persediaan akhir, harga jual 30.000. Harga pokok berapa? 75% kali 30.000 dapat 22.500. Itu menggunakan retail inventory method. Ngerti ya? Ngerti nggak? Halo? Halo? Iya, Pak. Halo. Ya. Pak. Ya. Kemudian yang ke-7 adalah penerapan LIFO inventory costing method. Nah, walaupun LIFO inventory itu nggak digunakan dalam secara akuntansi, tapi secara teori perlu kita pelajari ya, pelajari. Jadi misalnya apa beda FIFO sama LIFO? Kalau FIFO itu barang pertama dibeli itu dijual dulu. Kalau LIFO barang yang terakhir dibeli itu dijual dulu ya, terbalik ya. Ngerti ya? Jadi barang yang terakhir dibeli itu dijual dulu. Berarti nanti urut ke belakang terus. Kalau FIFO barang yang Iya, Pak. barang yang dibeli pertama kali itu dijual dulu. Ya. Oke, Pak. Ini contohnya ya, contohnya. Ya. Ini contoh. Misalnya apa? Sebelumnya ya. Ini 1 Januari, 15 April, 24 April, 27 April. Contoh sebelumnya ya. Ini ini contoh baru ya, contoh baru. Begini inventory 10, purchase 20, purchase 30, terus lagi 40, dapatnya 1.000 ya. Kok 1.000? Oh 100 ya, bukan 1.000 itu ya. 10 tambah 20 tambah 30, 40 berapa? 100 bukan 1.000 ya. 100 unit ya. Ini barang tersedia dijual 100 unit. Kalau total cost yang tersedia dijual 12 unit, 12.000. Nah kalau menggunakan ending inventory dengan LIFO, kalau LIFO artinya apa ending inventory? Kalau ending inventory menggunakan LIFO berarti harga pokok yang pertama itu jadi ending. Harga pokok Iya, Pak. Yang pertama. GS. Ya. Jadi ending itu terbalik. Ending itu kalau dengan LIFO itu harga historis, harga yang pertama dibeli. Endingnya. Sedangkan cok GS-nya harga terbaru. Jadi cok GS dari LIFO itu pasti lebih tinggi pada cok GS dari FIFO ya. Karena LIFO itu cok GS-nya harga terbaru karena harga terakhir. Cok endingnya harga lama. Makanya LIFO itu kalau endingnya itu harga historis. Tapi kalau FIFO endingnya harga sekarang. Di secara akuntansi kita peningkatan neraca, maka digunakan FIFO. Karena FIFO itu menghasilkan ending inventory lebih karen nilainya dibandingkan LIFO. Maka kenapa secara akuntansi kita menggunakan FIFO? Karena harga naik terus, maka lebih karen itulah aset. Karena pendekatan aset, pengukuran secara akuntansi itu menggunakan pendekatan aset dan liability, bukan pendekatan income statement. Ya. Kalau pendekatan income statement yang bagus apa? LIFO. LIFO itu memberikan cok GS harga sekarang. Tapi karena pendekatan pengukuran di akuntansi kita menggunakan pendekatan aset dan liability, maka
yang digunakan Vevo, karena Vevo itu lebih tepat ya. Walaupun dia showcase-nya stories ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan di sini udah selesai ya materinya. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Kita dulu ini. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Sinta ada pertanyaan? Sinta? Halo Sinta? Sinta ada pertanyaan? Halo Sinta? Nanti akan habis, nanti kita buka lagi sesi ketiga ya untuk menyimpulkan kuliah kita hari ini sama diskusi ya. Oke, Pak. Nanti kita lagi mau tutup. Ya, Pak. Kita sampai sesi ketiga. Ya, nanti saya buka lagi Zoom-nya, nanti saya invite lagi sudah ya. Ini udah mau habis nih. Ya. Nanti saya juga sekalian diskusi sama absen juga ya. Ini masuk lagi ya nanti ya. Nah, ini udah mau habis nih. Oke, Pak. Iya, Pak. Ya. Baik, Pak. Tinggal 2 menit lagi ya. Masih 2 menit. Silakan kalau mau tanya, masih ada waktu 2 menit lagi. Sesi kedua ini, masih sesi ketiga, ada 2 menit lagi. Silakan ada pertanyaan. Kalau nggak ada, kita masuk sesi 3 sama menyimpulkan kuliahnya ya. Di unmute dia. Safira mana? Susnita, Safira buka videonya ya. Buka Safira. Ya, Pak. Ya. Dah, Safira, satu lagi. Ada 5 orang udah masuk. Ya, semua ada 12 orang kan? Ya 11 orang ya, 11 orang. 11. 12, Pak. 12 ya. 12. Yang baru masuk baru 5. 6 nih ya, 6 sama si Dina ya, Dina 6 ya. Dina silakan buka fotonya. Kemudian si Siti mana nih? Siti udah masuk. Belum join, Pak. Siti sudah serang masuk dan Siti. Ya. Siti Fauzia, Aziz, Yuli itu siapa nih? Yuli ya. Yuli mana? Yuli ya. Oke, silakan buka itunya, videonya itu siapa lagi nih? Ini yang masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ada 3 lagi belum masuk ya. Ada 4 lagi ya. Oke, kita sudah sudah sajarkan tadi mengenai chapter inventory. Ya. Ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan nanti saya nanya ya. Saya nanya. Ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya tanya gini. Itu kan ada periodic system sama perpetual system. Itu sistem apa itu namanya? Periodic system sama perpetual system. Sistem apa? Physical system, Pak. Ya, itu ada physical system, ada periodic system. Itu sistem apa namanya? Periodic system sama Perpetual. Itu sistem apa namanya? Sistem Inventory. Sistem apa? Inventory apa? Ada itunya. Sistem apa? Inventory method, Bukan. Merchandising. Bukan. Sistem apa ya namanya? specification, Apa? ya specification identification. Bukan. Sistem apa namanya? Sistem pencatatan persediaan. Sistem pencatatan persediaan, ya. Jadi perpetual system sama periodic system itu, periodical system itu sistem pencatatan persediaan. Kalau identifikasi itu apa itu? Identifikasi, FIFO sama rata-rata itu apa? Dalam rangka apa itu? Metodenya, Pak. Metodenya, Kode Pak. financial effect. Metode apa itu? Metode pencatatannya. Bukan pencatatan yang sistem pencatatan. Metode ini. pencatatan. Pencatatan periodik sama perpetual pencatatannya. Kalau metode identifikasi, metode FIFO, metode rata-rata itu metode apa itu? Metode apa? Oh si Yuli mana? Yuli. Nggak ada. Iya, Pak. Yang mana buka ada videonya? Yuli, apa tuh? Metode identifikasi, metode apa? Metode FIFO, metode rata-rata itu metode apa itu? Metode? Inventory metode, Pak. Metode apa? Inventory. Cost method. Metode penentuan harga pokok, persediaan akhir, dan COGS. Itu cost method ya. Iya, Pak. Metode penentuan harga pokok, persediaan akhir, dan COGS ya. Itu ya. Jadi beda sama sistem pencatatan persediaan. Sistem pencatatan persediaan itu perpetual dan periodik ya. Ya, perpetual sama periodik. Tapi kalau metode penentuan harga pokok, persediaan akhir sama COGS, kasih FIFO sama rata-rata. Jadi FIFO identifikasi FIFO rata-rata tujuan apa? Untuk menentukan harga pokok ending inventory sama harga pokok penjualan ya. Tujuannya itu. Metode itu kan cara, teknik itu menghitung ya. Menghitung persediaan akhir dan harga pokok penjualan. Mama, Ya. Nah, kemudian kalau harga naik ya, harga naik nih. Itu mana lebih tinggi COGS menggunakan FIFO atau rata-rata? Mana lebih tinggi COGS menggunakan metode FIFO atau metode harga rata-rata? Kalau COGS COGS-nya gede. FIFO. apa? FIFO, Pak. FIFO, Pak. FIFO atau rata-rata? Yang paling tinggi COGS-nya? FIFO atau rata-rata? Rata-rata. Kenapa rata-rata? Rata-rata, Pak. Kenapa rata-rata? Kenapa rata-rata? Karena harganya udah ngikut rata-rata, Pak. Soalnya nanti jadinya pendapatannya lebih rendah. Kalau COGS kenapa? Kalau FIFO kenapa COGS lebih rendah? Kalau itu, Pak, Karena kalau dia pakai harga itu pakai harga Karena dia historis. Kalau COGS kenapa harga lebih rendah? Kalau COGS, kalau FIFO COGS kenapa lebih rendah? Kalau FIFO COGS-nya kenapa? Karena kalau karena dia COGS ngejualnya harga lebih harga rendah. historis, Apa? pakai harga historis. Apakah historis ya? Karena harga yang masa lalu kan, masa lalu. Kalau ending inventory mana lebih menggambarkan harga pasar, FIFO atau rata-rata? Inventory, ending inventory. Rata-rata. Hah? Lebih besar harga FIFO. Enggak, yang menggambarkan harga pasar mana? FIFO atau rata-rata? Menggambarkan harga pasar, harga terkini. Endingnya harga terkini menggunakan
FIFO atau rata-rata? FIFO. FIFO karena harga FIFO itu ending inventory lah harga beli terakhir kan? Iya, harga Beli tersebut. terakhir ya. Iya. Nah, kemudian kalau seandainya ending inventory salah mencatat terlalu tinggi, dampaknya kemana? Aset gimana? Dampaknya ke Kalau itunya aset terlalu tinggi terlalu rendah. Kalau ending inventory terlalu tinggi, lebih tinggi. kenapa lebih tinggi asetnya? Karena ending inventory itu sebagai beginning inventory-nya di tahun selanjutnya, Pak. Karena ending inventory itu bagian dari bagian aset ya. Ending inventory kan dicatat Iya. di bagian aset. Kalau endingnya tinggi kan aset juga naik ya. Ya. Dampaknya ke laba bertahan gimana? Kalau ending inventory terlalu tinggi tahun berjalan. Ending tahun pertama. Nggak ada efek. Nah, laba ditahan. Misalnya Oh, laba ditahan. ending inventory tahun 2020 terlalu tinggi. Dampak ke laba ditahan tahun 2020 gimana? Laba ditahan. Lebih tinggi. Apa? Ending lebih tinggi. Anu lebih tinggi juga. Ya. Coba mikir dulu. Kalau ending lebih tinggi, labanya makin rendah atau makin tinggi? Makin rendah laba. Makin rendah. Kok rendah kok laba ditahan kok lebih tinggi? Halo? Kok laba lebih rendah? Kok laba lebih rendah? Laba rendah kok laba ditahan kok tinggi? Labanya Laba kan rendah. Kalau Iya, Pak. kok laba ditahan kok jadi tinggi? Laba rendah kalau laba ditahan jadi tinggi. labanya jadi rendah, Pak. Apa? Tahannya jadi rendah. Apa jadi rendah? Laba ditahan. Laba ditahan jadi lebih rendah ya, lebih rendah kalau lebih tinggi ya. Lalu dampaknya ke itu gimana? Dampaknya terhadap laba bruto Karena gimana? mengurangi ya, Pak. Iya, nggak mengurangi karena kan kalau Gimana, Pak? karena kalau laba itu menaikkan laba ditahan. Kalau labanya tinggi, laba ditahan tinggi. Kalau laba turun, laba ditahan turun ya. Gitu Iya, kan? Pak. Itu positif. Kalau persen awalnya terlalu tinggi, dampaknya ke laba apa? Persen awal terlalu tinggi. Kalau Awal terlalu tinggi. Terhadap laba apa? Persen awal terlalu Kalau- tinggi. senyawa lebih tinggi. Ya. Labanya tinggi ya, Pak? Yang sih. Persen awal lebih tinggi, labanya lebih tinggi atau lebih rendah? Awal ya, awal. Tinggi. Gimana coba Lebih jelaskan. tinggi. Kenapa lebih tinggi? Coba jelaskan. Diurai. Kenapa lebih tinggi? Kalau persen awal lebih tinggi. Coba. Kalau persen awal menyebabkan persen tersedia jual lebih tinggi kan? Persen Iya. tersedia jual lebih tinggi. Kalau persen tersedia dijual lebih tinggi, akibatnya apa? Hah? Labanya Akibatnya? tinggi. Bukan yang laba Labanya dulu. tinggi. Yang laba dulu, harga pokok dulu dong. Harga pokok penjualan Harga jadi apa? pokok Available jadi tinggi itu rendah. Bukannya rendah ya, Pak? jadi rendah, Pak, harga pokoknya. Berapa nih? Kan tersedia dijual lebih tinggi. Harga pokok jadi rendah atau lebih tinggi? Gimana? Kan kalau persen awal tinggi, barang tersedia dijual lebih tinggi kan? Berarti, Oh iya, nah, kemudian cokesnya lebih tinggi lebih rendah. Lebih tinggi lebih rendah lebih cokesnya. tinggi. Lebih tinggi ya. Kalau cokes lebih tinggi labanya Iya, Pak. Labanya lebih tinggi. Oh, lebih tinggi. Cokes lebih tinggi, kalau laba lebih tinggi. Kalau cewek tinggi, labanya rendah. Laba rendah, jangan tinggi. Oh iya, iya. Karena Iya. mengurangi pendapatannya, Pak. Iya, ya. Rendah ya, jadi bukan tinggi ya. Jadi kalau ending inventory terlalu tinggi, labanya jadi rendah. Kenapa laba rendah? Karena Iya. cokesnya tinggi ya. Cokesnya tinggi. Iya, Pak. Nah, laba rendah. Tapi kalau ending inventory terlalu tinggi, laba jadi ending inventory terlalu tinggi, laba jadi Rendah. oh tinggi dong, tinggi. Tinggi. Kalau Tinggi. Coba deh. Coba multiple step income statement coba deh. Ya. Kalau ending inventory lebih tinggi, laba jadi tinggi. Karena juga rendah ya. Karena juga rendah tuh. Ending inventory lebih tinggi juga rendah. Ngerti nggak? iya cewek rendah ya, Pak, iya ya. Nah, kalau persen awalnya lebih tinggi, cukesnya jadi Rendah. oh tinggi dong. Berarti jadi tinggi. Tinggi. Laba jadi rendah. Jadi rendah. Nah, kalau ending inventory tinggi, laba jadi
Bertambah. Tinggi. Ya. Aduh, tinggi ya. Soalnya gitu. Tinggi. Jangan bingung ya. Nah, Pusing saya apa pusing? nah, mana lebih bagus turnover presiden lebih tinggi itu lebih rendah? Yang bagus. Turnover presiden lebih tinggi itu lebih Ending rendah. persediaannya, Pak. Turnover presiden lebih tinggi itu lebih rendah yang bagus. Turnover itu dari mana? Turnover yang lebih rendah. Lebih rendah bukan sih, Pak? Hah? Yang bagus mana? Lebih rendah atau lebih tinggi turnovernya? Lebih rendah bukan sih, Pak? Turnover, bentar, Pak. Hah? Lebih rendah. Apa? Yang per hari itu ya, Pak? Iya, pokoknya turnover itu dapat dari mana? Turnover itu adalah COGS dibagi rata-rata persediaan. Ya. Iya. Nah, kalau turnover Pak. lebih tinggi, bagus nggak atau jelek? Harusnya lebih rendah, Pak. Bukan, turnovernya lebih tinggi itu bagus atau jelek? Turnover lebih tinggi bagi Jelek. turnover, Jelek. berapa jelek? Nah, di sini kamu gini ya. Kamu punya barang dua ya, Ada dua barang. Laku jual hari itu juga, habis nggak barang? Habis. Habis. Besok kau beli lagi dua, laku lagi. Habis juga. Habis kan? Habis ya. Nah, turnovernya berapa lama tuh? Coba hitung. Berapa lama turnover persediaan kamu? 2 hari. 2 hari. Hah? Oh, 2 hari. 2 hari. Hari. 1 hari Satu toh? hari. Satu Satu hari. Iya, Satu karena hari. langsung habis ya, Pak. Nah, kalau 1 hari, 2 hari berapa terjualnya? 4. 4. Coba turnovernya 2 hari. 2 hari berapa terjualnya? 8. Kok 8? Empat, Pak. Turnover 2 hari, terjual cuma 2 hari. Bukan lamanya berputar itu kalau turnovernya sehari, kalau sehari terjual, turnover berapa tuh? 365 kali kan? Ya. Kalau 2 hari baru terjual, turnover berapa? 2 hari baru terjual, turnover 365 bagi 2 berapa? 132 hari. Ya. Mana lebih cepat? 100, lebih cepat 365 atau 132 hari? 132 kali. Mana lebih cepat turnovernya? 132. 132. Lebih cepat 365. 365. Mana lebih banyak laku barang selama 2 hari? Turnover 365 atau turnover 132? Banyak laku barang? 365. 365. Bagusan turnover tinggi atau rendah? Tinggi. Tinggi dong. Kalau tinggi itu, contoh tadi, barang laku lebih banyak pada yang rendah. Ngerti nggak? Ya. Kalau turnover 365, 2 hari 4 lakunya. Kalau turnovernya 132, 2 hari 2 lakunya. Mana lebih gede untungnya, laku 4 atau laku 2? 4. 4. Mana lebih banyak untung turnover tinggi atau rendah? Tinggi. Nah, tinggi. Kan turnover tinggi kan bagus, cepat laku barang itu jualnya. Turnover rendah, barang lama lakunya. Coba turnover 6 kali sama turnover 3 hari. Ya, Pak. Turnover 6 kali sama turnover 3 kali, mana lebih lama lakunya? 6 hari. Turnover 6 kali. Si A itu turnover 6 kali, si B turnover 3 kali. Lebih lama yang 6 kali, Pak. Lebih lama 6 kali. Mana banyak laku? 6 kali. 6 kali. Yang banyak. Banyak laku 6 kali dong. Ya. Ya. 6 kali per 3 kali. Ya. Kamu punya angkot. Sekali sebulan dipakainya. Turnover sekali kan. Sekali turnover. Ya kan? Punya angkot. Cuma sehari nariknya. Turnover berapa? Kan lama turnover sebulan. Itu turnover cuma 12 kali. Ya, 12 kali turnovernya. Kalau ini angkot, tiap hari dipakai, turnover berapa? 365 kali. Ngerti nggak? Iya. Iya. Mana lebih banyak duitnya turnover 365 sama 12 kali narik? Mana? 365. Nah, 365. Banyak duitnya masuk. Tiap hari narik, tiap hari dapat duit. Kalau nariknya cuma sebulan sekali, kan dapat duit sekali aja. Sebulan, iya. Mana lebih bagus suami turnover tinggi, turnover rendah? Turnover tinggi. Suami turnover tinggi atau turnover rendah? Tinggi. Tinggi, Pak. kalau tinggi turnover berarti suami banyak tuh ya. Banyak suamimu. Kalau rendah suami satu aja.
Maksud suami turnover tinggi yang bagus ya. Duitnya Pak yang banyak. Oh, duitnya. Iya, benar. Duitnya. Duitnya banyak ya. Pintar kamu ya, pintar ya. Bukan turnover suami yang banyak, tapi Duitnya Pak. duitnya banyak. Banyak. Aduh, pintar kamu ya. Jadi yang turnover suami itu maksud turnover dia rajin bekerja ya. Ya. Iya. Ganti-ganti. Banyak tabungannya. Oh, turnover 12 kali ganti suami, bukan itu maksudnya ya. Mana lebih tinggi turnover suami 12 kali itu 1 kali. 12 kali, kenapa? 12 kali ganti suami, jangan ya. Jangan. Jadi itu maksudnya ya. Jadi kalau suami turnover tinggi itu suami rajin bekerja. Pagi berangkat, pulang sore. Kalau suami yang turnover rendah, pagi berangkat, pulangnya baru 3 hari ya. Atau pagi tidur, bangunnya baru 4 hari baru bangunnya. Ngerti nggak? Itu turnover rendah suami. Nggak belajar pingsan Pak. Apa? Belajar pingsan. Belajar apa? Belajar apa? Belajar pingsan kalau 4 hari baru bangun. Makanya. Maka jangan jadi suami yang turnovernya rendah. Tidur aja kerjanya ya. Oke, nah ini Bapak sekarang- turnover rendah apa Oke. turnover tinggi? Ya, Dek, sekarang ada PR ya, PR 1 ya. PR itu kamu cari PR 2 soal exercise, 2 soal problem. Di chapter berapa nih? Chapter 5 ya, inventory ya, edisi 4 ya. Jadi cari PR-nya 2 exercise, 2 problem, bebas ya. Enggak ada 2 exercise, tapi exercise-nya itu soalnya modelnya beda ya. Ya. Model soal beda. Jadi exercise misalnya exercise nomor 1, nomor 2 bisa sama soalnya, jangan nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 6 ya. Nah, kemudian problem 2 bebas cari problem mana. 2 aja. Nah, problem sama itu jangan yang problem 2 itu jangan yang sama modelnya. Modelnya beda ya. Beda modelnya. Ya, beda modelnya. Itu maksudnya ya. Itu tugas pertama PR ya. Nanti dikumpulin dari Kamis malam minggu depan ya. Yang kedua PR-nya bikin video. Mau nggak bikin video? Satu orang, Gak boleh. satu kelompok maksimal 2 orang. Ya. Atau maksimal, kamu berapa? 12 orang kan? Iya maksimal, Iya. maksimal 3. Jadi ada 4 kelompok ya. Ada 4 kelompok, satu kelompok 3. Cara video gimana? Cara videonya kamu 3 orang tuh pakai Zoom, ditayangkan PowerPoint yang saya tayangkan yang bahasa Inggris itu, kamu jelaskan ya, kamu rekam, ya, bisa nggak? Halo? Waktunya Pak, kalau pulang kan kadang sore Pak, karena Terus rame. satu minggu dikerjain, kalau itu cuma sejam. Gimana Gimana? Pak? Coba ulang. Maksudnya Jadi, gimana? Nggak Yang ngerti. video itu kan kamu tayangkan PowerPoint yang bahasa Inggris itu, ya. Itu kamu jelaskan. Kalau 3 orang satu grup, bagi 3 aja tuh halamannya. Si A menjelaskan halaman sekian sampai halaman sekian, jelaskan. Nanti yang si B halaman sekian sampai sekian, jelaskan. 1 minggu kerjanya. Kan kerja cuma 1 jam selesai, 1,5 jam selesai. Kita bikin video gitu Pak. Video nih hasilnya kan saya rekam nih, saya kirim ke grup nanti ya. Hasilnya saya rekam nih. Kayak gitu hasil videonya. Ini kamu pakai Contohnya Zoom. gimana, Pak? Apa? Halo? Contohnya, Pak. Nanti dikirim ke grup. Dikirim ke dikirimnya ke ini nanti ke Google Classroom. Ini saya kasih tugas Google Classroom, kamu kirim videonya ya. Sama PR ya. Ngerti nggak? Halo? Ada ininya nggak Pak? Apa? Maksimal waktunya. Waktunya terserah kamu, 10 jam juga boleh. Kalau kamu satu chapter itu aja bisa 4 jam, 4 jam. Ya, kalau satu chapter 10 jam, 10 Materinya jam. dari mana Pak? Apa? Materinya dari mana? Nggak usah bikin PowerPoint, nanti saya kasih PowerPoint-nya. Kamu tinggal jelasin aja ya. Oh, jadi kita cuma Oh, ngejelasin jadi aja kita ya, Pak. tinggal Ah, jelasin aja jelasin PowerPoint aja. dari Bapak. Nah, iya, PowerPoint-nya bukunya itu, buku Kiso itu ya. Buku Kiso. Berarti kita tinggal jelasin aja ya Pak, tinggal bentuk videonya aja. Ya, tinggal jelasin aja. Nanti kamu pakai Zoom, nanti bertiga nggak usah ketemu, di Zoom aja. Nanti kamu rekam itu. Kasih saya rekamnya, ada pengantar kamu jelaskan, saya kelompok berapa, kemudian nama saya siapa, dim saya siapa, dosen siapa. Nah, baru masuk ke penjelasan ya. Ngerti nggak? Ya, ngerti Udah Pak. kamu ya, nggak usah pakai nyusun PowerPoint lagi. Jadi hari Sabtu kamu ke libur tuh. Sabtu libur nggak?
Sabtu ada kuliah, Pak. Ah, Dari kalau pagi hari Minggu, sampai malam. hari Minggu libur nggak? Ya. Nah, sedangkan waktu paling 1 jam lah, paling 1 jam 1 jam 1/4 paling itu. Menyelesaikan satu chapter itu paling lama satu. Minggu biasa diambil Pak Joko, Pak. Apa? Memang Pak Joko, Ambil Pak memang Joko. Pak Joko kuliahnya. Pak, ada yang mau join, Pak. Ada Oh, yang iya, mau iya, join, iya, Pak, iya, 2 iya. orang. Iya, iya. Satu orang cuman. Satu orang join. Siva sama Hana. Udah, satu orang cuman, mana nggak ada. Udah masuk deh, udah saya accepted. Jadi Pak Joko itu kuliah online-nya kok hari Minggu sih? Hah? Iya, kadang Minggu, Pak. Kadang hari Sabtu Pak Joko nggak bisa, Pak. Oh, kenapa nggak bisa deh? Tetapnya dipakai anaknya, Pak. Kenapa nggak bisa? Kan kuliah masih kuliah bisa kan Sabtu. Kan Sabtu masih kuliah Waktu biasa. itu hari Sabtu dia nggak ada laptopnya dipakai semua sama istri dan anak. Oh, kalau istri punya satu, coba istri punya 2 tuh, bisa tuh. Kalau istri punya 1, bilang sama Pak Joko, tambah istri itu bisa laptop bisa dipakai. Waduh. Jadi gak ada laptop nih penyebabnya. Iya, Pak. Waduh, harus beli laptop dong. Saya di rumah laptop satu orang 1 laptop, kadang 1 orang 3 laptopnya. Bagi saya Pak 1, Pak. Iya, makanya. Tapi satu pakai kaki, satu pakai tangan, satu pakai kepala, 3. Ya. Nah, ya itu itu ya tugasnya ya. Kalau PR kan gampang, Ya, kamu Pak. pilih 2. Kalau PR gampang, sukses pilih 2, problem pilih 2. Terserah pilih mana ya. Nanti di Pak, PowerPoint-nya kapan dikirim? nah, dikirim ke Google Classroom ya. Jadi Google Classroom bisa bikin tugas ada 2, 1 bikin video, 1 bikin PR ya. Itu ya. Ya, Pak. Nah, nanti ngirim video itu cukup yang satu grup 1 aja dikirim. Misalkan satu grup 3 orang. Jadi ada 4 grup. Nah, jadi 4 video dikirim ke saya. Ya. Perwakilannya aja Pak yang ngirim. Ya, perwakilan aja. Iya, Pak. Ya, perwakilan aja. Ya, Kan yang jadi operatornya aja. Siapa yang jadi operator Zoom-nya? Kan dia yang rekam. Ya, Oke, Pak. dia rekam. Iya, Jadi Pak. bisa. Ya, kalau rekam itu kamu bisa pengantar pertama kamu kasih musik dulu sambil ngomong boleh, itu masuk ke penjelasan ya. Penutup kasih musik, penjelasan boleh, terserah deh. Kreatif kamu ya, kreativitasnya. Jadi contoh ini nanti saya upload nih video ini ke grup ya, supaya yang nggak masuk bisa lihat ya. Pak, itu apa, Pak? Apa? Gerak-gerak. Apa? Itu apa di kamera? Di kamera mana? Itu apa? Di kamera Bapak itu ada apa? Ada nyamuk. Nah, terus? Oh, ini nyamuk itu. Nyamuk. Jangan gini-gini. Jangan gini-gini ya. Nah, ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan nggak? Serangga gitu. Ada pertanyaan nggak? Enggak tahu. Hah? Berarti jawabnya 2 soal aja ya, Pak ya? 2 soal selesai, 2 soal problem. Jadi 4. Oke. Oh. Ya. Oke. Jadi 2 soal di problem. Jadi 2 soal di selesai. Tempatnya Pak di Google Classroom. Ya. Jadi kasih tugas di Google Classroom. Kamu kirim Google Classroom aja ya. Video juga Berarti 4 sama. materi ya, Pak. Video kamu upload di Google Classroom. Udah PR kamu upload di Google Classroom. Jangan di Zoom nggak ada. Ya, Ya, Zoom nggak ada. Ya. Ya, ada pertanyaan sampai di sini. Cuma saya tutup. Pak. Ya. Nanti kamu boleh minggu Pak, depan ya. HP saya panas nih, Pak. Apa panas? HP saya panas, Pak. Oh ya udah. 81 derajat. Udah selesai ya, Jadi minggu depan kita ketemu lagi. Oke, Pak. Oke. Makasih ya, Pak. Terima kasih ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Semuanya. Dadah. Dadah.